Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di episode Dialog Madrasah kali ini bersama saya Anissa Fawazauza dari kelas 10 dan rekan saya Rida Rizfiandina dari kelas 12. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai bongkar teknik masuk ke perguruan tinggi bersama narasumber kita Bapak Iik dan juga Ibu Imas. Assalamualaikum Bapak dan Ibu, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik ya, Pak. Alhamdulillah kabar baik. Nah, gini nih Pak, betul atau tidak adanya sistem perbaruan sistem masuk perguruan tinggi di tahun sekarang? Ya, tepatnya di tanggal 7 September ya Bu Imas, Kementerian Pendidikan meluncurkan atau membuat pengumuman bahwa untuk sistem seleksi masuk perguruan tinggi di tahun sekarang itu ada perubahan, baik nama seleksinya, jalurnya, termasuk nama penyelenggaranya. Nah, di tahun 2018 sampai di tahun 2021, nama penyelenggara dari sistem penyeleksi perguruan tinggi itu namanya LTMPT. Nah, untuk sekarang itu berubah nama jadi Badan apa Bu Imas? Badan Pengelola Pengujian Pendidikan atau disingkat BP3. BP3 seperti itu. Jadi ada perubahan untuk tahun sekarang seperti itu. Apa sih yang jadi perbedaan dasarnya dari SPMB 2021 dengan yang tahun-tahun sebelumnya? Oke. Salah satu perbedaan yang mendasar itu mungkin dari sistem penyeleksiannya ya. Dari tahun 2018 sampai 2021 itu sistemnya namanya sistem SNMPTN namanya ya. Untuk sekarang diganti namanya dengan sistem jalur prestasi. Yang membedakan dari sistem itu adalah dari ya Bu Imas, dari penilaiannya. Jadi yang pertama ketika di SNMPTN itu jalur seleksi itu yang dinilai itu nilai rapot ya. Nilai rapot lebih dominan dan diambilnya hanya nilai peminatannya saja. Nah, perbedaan yang sekarang kalau penyeleksian di jalur prestasi itu yang dilihatnya adalah 50% nilai rata-rata semua mata pelajaran seperti itu. Mungkin Bu Imas juga bisa menambahkannya untuk perbedaannya. Iya. Sedikit tambahannya mungkin begini. Betul yang disampaikan Pak Ii. Jadi dari istilahnya pun sudah ada perbedaan ya. Kalau dulu kita mengenal 3 jalur seleksi ke PTN itu ada namanya SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Yang kedua ada SBMPTN, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi. Yang ketiga ada Seleksi Mandiri. Nah, untuk yang sekarang sesuai ini kenapa ada perubahan, karena menyesuaikan dengan meluncurnya atau berlakunya Kurmer ya, Kurikulum Merdeka. Jadi perubahannya istilah SNMPTN itu sekarang jalur seleksinya jadi jalur seleksi prestasi. Kemudian yang SBM itu namanya jadi jalur tes tertulis. Nah, kalau yang ketiga itu masih tetap seleksi mandiri. Nah, tadi bagaimana jalur seleksinya untuk SNMPTN atau yang sekarang itu jalur prestasi. Nah, di sini perbedaan yang mendasarnya adalah kalau dulu fokus untuk seleksi nilai rapotnya itu adalah mapel sesuai peminatan dari masing-masing jurusan. Kita kena ada jurusan IPA, IPS, mungkin agama ya, kalau di madrasah ada juga yang di umum itu jurusan bahasa. Nah, jadi fokus penilaiannya di mapel peminatannya ditambah mapel wajib. Nah, untuk yang sekarang itu tadi disampaikan Pak Iik, jadi yang dinilai adalah seluruh mata pelajaran. Jadi nanti masuk Penjas, agama, seluruh PKWU itu semuanya dijumlahkan, diambil 50%-nya. Nah, plus nanti kan itu baru 50% ya. Yang 50%-nya lagi itu dinilai dari prestasi, kemudian portofolio dan 2 mapel pendukung. Nah, ini yang masih kita PR-nya ya di kita. Kalau misalkan nilai, kita kan semua sudah tahu ya dapat nilainya sekian gitu ya. Nah, kalau yang 3 ini kita penilaiannya itu diserahkan nanti sepenuhnya kepada
perguruan tinggi masing-masing yang dituju nanti punya kebijakan tersendiri. Dari 50% itu apakah ngambil yang prestasinya itu 20%-nya misalkan, nanti yang 30%-nya dari mapel 2 mapel pendukung atau seperti apa. Nah itu dulu mungkin ya Pak Ik ya, yang jalur pertama dulu yang kita soroti, yang SNMPTN dulu istilahnya, sekarang jadi jalur prestasi. Jadi tambahannya, jadi sekarang karena yang diperhitungkan adalah seluruh nilai mata pelajaran, jadi membuka peluang kepada siswa-siswa untuk di jalur ini untuk lintas jurusan. Jadi kalau dulu di SNMPTN itu pilihan jurusannya harus sesuai dengan jurusannya ya, maka tidak boleh linjur. Nah kalau sekarang cenderung diperbolehkan, bisa, tapi nanti harus punya 2 mata pelajaran pendukung yang mendukung terhadap pilihan jurusan di PTN-nya. Contoh, kalau mau anak IPS boleh nggak ngambil teknik informatika gitu ya. Kalau dulu kan tidak bisa di SNMPTN yang dulu itu, karena itu jurusannya anak IPA. Nah kalau sekarang itu boleh anak IPS juga masuk ke jurusan itu, tapi nanti harus kuat, harus bagus di 2 mapel pendukungnya gitu. Misalkan teknik informatika kan harus kuat di ininya, di matematikanya. Nah dia harus introspeksi ya, tahu kemampuannya di mana. Meskipun anak IPS tapi matematikanya bagus, itu nggak masalah. Untuk tahun ini dia bisa pilih ke jurusan itu. Contohnya begitu. Jadi nggak ada pengelompokan antara saintek sama Iya, sosum ya Bu ya? iya, enggak. Ya, seperti itulah. Nah, misalnya ada kakak kelas yang ingin mengikuti melalui jalur prestasi, apa saja sih yang harus dia siapkan oleh kakak kelasnya? Oke. Baik, boleh? Mangga, Ibu. Oh. Nanti Ya, saya menambahkan. jalur prestasi itu kan istilahnya dulu SNMPTN kan ya. Nah, karena penyeleksiannya memang sekarang itu ada perubahan gitu ya. Jadi yang harus disiapkan khususnya untuk kelas 12 sekarang itu, karena memang mungkin kelas 12 yang akan segera menghadapi itu. Jadi karena pertimbangan nilainya tidak lagi berpusat pada nilai peminatan sesuai jurusannya, jadi diusahakan belajar maksimal di semua mata pelajaran. Jadi tidak lagi penjasmen dan nanti juga tidak masuk penilaian buat lanjut kuliah, jadi diabaikan gitu ya, atau yang lain seperti itu. Nah sekarang mah sama semuanya nanti diperhitungkan. Pertama mungkin itu maksimalkan belajar untuk semua mapel gitu untuk jalur ini. Kemudian gali potensi bakat minat saya itu apa, kenali supaya nanti bisa dikembangkan, karena kan penilaian bukan hanya dari raport, dari prestasi yang diraih. Prestasinya bisa akademik, bisa non akademik. Yang akademik mungkin kayak olimpiade ya, ikut kejuaraan itu. Nah, cuman nanti prasyaratnya harus tingkat kota minimal ya Pak Ik ya. Nanti ada sertifikat kejuaraannya atau ikut lomba apa gitu ya. Mungkin yang nanti masuk jurusannya mau ngambil ke UPI olahraga. Nah, di samping memaksimalkan belajar di semua mapel, nah dia pun berusaha untuk nanti ikut lomba atau kejuaraan tentang olahraganya, misalkan futsal. Nah, dia dapat juara futsal antar pelajar se-Jawa Barat misalkan. Nah, itu udah punya poin tambahan. Karena nanti kan yang diperhitungkan bukan hanya nilai mapel hanya 50%-nya. Nah, nanti dia sudah dapat tuh poin tambahannya untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Contohnya seperti itu. Paling menambahkan sedikit ya, apalagi tadi kan Nisa sendiri bilang bahwa Nisa itu kelas 10 ya. Jadi masih ada peluang dari sekarang untuk persiapan di nilai-nilai mapel yang secara keseluruhan. Karena apa? Biasanya di jalur mapel prestasi itu dipertimbangkan itu dilihat dari semester 1, semester 2, 3 sampai 5. Jadi sekarang kan contoh Nisa baru mau masuk ke semester 1 ya. Nah, diusahakan ketika di UAS sekarang
nanti bisa mempunyai nilai yang maksimal. Jadi lebih kerennya itu nilai itu progres semester 1, 2 gitu ya, naik seperti itu. Oke. Nah, gimana nih Pak kalau semisal nilai dari semester 1 ke semester yang lainnya itu nggak ada kenaikan atau bahkan bukannya stabil atau ada progres malah mengalami penurunan, gimana solusinya? Pada prinsipnya ketika perguruan tinggi membuka jalur prestasi itu salah satunya memberi reward ya, memberikan reward kepada siswa yang betul-betul ketika belajar di madrasahnya itu dengan sungguh-sungguh semangat yang akhirnya mempunyai nilai yang bagus. Nah sebetulnya kan ketika lolos di jalur prestasi ini siswa tersebut tidak usah mengikuti tes tulis, tes apa, dan itu yang jadi pertimbangan adalah nilai-nilai dari raport itu sendiri. Jadi intinya lah bonus buat siswa-siswa yang dalam hal ini dia mempunyai motivasi belajar yang tinggi, sungguh-sungguh, akhirnya dikasihlah peluang itu untuk daftar di jalur prestasi. Kalau semuanya nilainya kecil, bagaimana solusinya? Ya kalau untuk perbaikan sudah tidak ada waktu lagi. Yang penting selama peluang itu ada kita ikutin aja. Kalau emang kita ada miliknya gitu, ada jodohnya nanti di PTN dengan jalur prestasi ya bisa aja masuk. Seperti itu ya. Okay. Jadi jangan berkecil hati, mungkin kalau tidak masuk nanti di jalur yang pertama ya Pak, jalur prestasi masih ada 2 jalur selanjutnya. Jadi bisa dimaksimalkan di jalur SBM kalau dulu ya. Sekarang di jalur tes tertulis atau nanti jalur mandiri. Mungkin begitu. Ya. Oke. Ada lagi, Ica? Kalau untuk tes tertulis itu seperti apa sih? Ya. Gambarannya mungkin ya. Iya. Oke. Untuk gambaran tes tertulis itu barangkali kan sekarang berubah nama ya, namanya tes tulis. Kalau dulu itu SBMPTN yang namanya UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Nah dalam hal ini mungkin untuk sistemnya sama ya, nanti tes komputer. Ini yang jadi perbedaannya itu nanti dari isi yang diujikan. Jadi materi yang diujikan ketika di SBMPTN itu kan sampai ada 3 ya Bu Imas ya. Ada TPA-nya, tes potensi akademik, ada tes skolastiknya, dan pengetahuan yang lain. Nah, untuk di jalur tes sekarang ini, kita dititik beratkan hanya isi dari ujian itu hanya tes skolastik aja. Jadi kita bisa dimaksimalkan atau kita cari-cari dulu ya, contoh-contoh soal yang tes skolastik itu seperti apa. Nanti kita ketika sering berlatih dan tahu karakter soal seperti apa, insya Allah ketika kita ujian di tes tulis tersebut kita nggak akan mudah gitu ya untuk menjawabnya. Seperti itu. Ya, mungkin menambahkan sedikit ya. Tadi kan disampaikan Pak I bahwa untuk tahun ini hanya TPS saja ya, tes penalaran skolastik. Nah, mungkin ada yang masih bingung ya, TPS itu apa gitu ya. Betul. Nah, tes penalaran skolastik itu untuk mengukur kemampuan siswa dalam hal kemampuan kognitif, kemudian literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, dan matematika. Nah, jadi itu. Nah, nanti mungkin masih bertanya-tanya ya, soalnya tes seperti apa? Insya Allah kemarin ketika kita sosialisasi kelas ya, tim BK itu sudah menyampaikan contoh-contoh soalnya. Nah, yang jelas di sini kalau kelas 11 itu sudah yang punya pengalaman ikut ANBK ya. Nah, itu soalnya seperti itu. Jadi karakter soalnya itu memang dibilang HOTS. Pernah dengar mungkin ya, itu high order thinking gitu ya. Itu kemampuan menuntut siswa itu untuk berpikir tingkat tinggi. Jadi nanti menganalisa, menyimpulkan sendiri gitu. Jadi tidak ada lagi soal yang hanya menanya siapa, di mana gitu, yang sifatnya hafalan, tapi lebih ke analisa kita seperti itu. Kalau mau masuknya lewat jalur tes tertulis nih Pak atau Bu, kita tuh harus paham semua mata pelajaran yang ada di Alia atau enggak? Kayak kan kalau di Alia tuh ada mata pelajaran agama yang dipencar-pencar, yang kalau di sekolah umum cuma namanya pendidikan agama Islam. Kalau di Alia kan ada Al-Quran hadis, ada akhlak, dan yang lainnya. Apakah kita harus menguasai dan paham semua materi yang ada di Alia atau bagaimana? Kalau untuk kebutuhan untuk tes yang sekarang ya, untuk tes masuk yang pengganti SBMPTN
kalau materi-materi yang ada di di madrasah ini kayaknya kan itu tidak semuanya harus kita pahami ya untuk proses seleksi jalur tes ini, karena kan seperti yang barusan Bu Imas gambarkan bahas bahwa di situ kan ada nilai bahasa Indonesianya, bahasa Inggris, terus matematika dan mapel-mapel yang itu aja kita fokus ke sana aja, karena kan di situ dibutuhkan proses analisis soal dan lain sebagainya. Jadi fokusnya ke situ aja kalau mau ikut jalur tes yang seperti itu. Ya. Ada lagi, Ca? Tips apa aja sih yang bisa dilakuin sama kakak kelas 12 buat masuk ke perguruan tinggi? Oke, ini mungkin Bimas ya, saya dulu untuk menjelaskan. Siap. Untuk adik-adik kelas 12, bagaimana sih punya tips atau gimana untuk ketika diterima di perguruan tinggi? Emang betul, ketika kita ingin memperoleh sesuatu, kita ingin mencapai sesuatu, kita harus mempunyai strategi ya. Strateginya seperti apa? Bagaimanapun, contoh, ketika kita pengen masuk ke perguruan tinggi di Unpad seumpamanya. Nah, ketika di Unpad itu kan ada beberapa jurusan. Contoh, kita ingin ngambil jurusan bisnis seumpamanya. Nah, minimal ketika kita ingin masuk di jalur prestasi rapot itu, pengen ke jurusan bisnis, kita harus tahu dulu nih sejauh mana atau beberapa dari teman kita yang mau masuk ke jalur jurusan bisnis itu sendiri. Nanti kita juga harus bisa tahu ya, ketika kita dibandingkan, contoh, ketika yang mau ke Unpad jalur jurusan bisnis ada 5 orang, kita ngobrol aja berlima, kamu tuh ke bisnis, tapi kita dilihat dulu yuk nilai kita lebih tinggi atau jadi ada diskusi dulu gitu. Jadi jangan memaksakan ketika kita posisi dari yang berlima itu ada terakhir, kita kekeh pengen masuk ke bisnis itu sama yang berlima, otomatis kalau bersaing kita itu akan kalah dengan teman-teman kita sendiri, apalagi dengan sekolah yang ada di luar kita. Jadi itu salah satunya. Kedua, ya mungkin kalau di kelas 10 maksimalkan saja kita ikut lomba-lomba yang sifatnya bisa menunjang untuk nanti daftar di jalur prestasi. Dan diusahakan kita masuk juara, minimal itu juara 3 untuk tingkat kota. Kan kalau di madrasah itu ada aksioma gitu atau KSM, silakan itu diikuti. Seperti itu mungkin salah satu trik atau strategi kita untuk daftar di perguruan tinggi. Seperti itu. Iya, mungkin tadi Pak Iik lebih fokus ke yang jalur pertama ya Pak Iik, yang jalur SNMPTN. Nah, mungkin kan ada yang kurang beruntung juga lolos di jalur itu. Nah, bisa kan ada kesempatan yang berikutnya. Berarti kalau tidak lolos di jalur rapot, istilahnya ya penilaian itu prestasi itu, kita kan bisa ikut jalur yang tes tertulis atau mandiri. Nah, yang ini mungkin tipsnya adalah ya banyak belajar, banyak latihan. Jadi jangan sampai hanya mengandalkan nanti juga ada pemantapan dari sekolah gitu. Nanti ikutin itu. Sekarang sudah banyak media yang kita bisa manfaatkan untuk kita belajar mandiri. Android kita ini sudah super canggih ya untuk sekarang. Itu apapun yang kita mau informasinya bisa cek di sini. Tapi memang harus diwaspadai sumber informasinya dari mana yang harus terpercaya gitu ya. Di sini Ibu kemarin coba lihat-lihat itu sudah banyak bagus. Ada beberapa konten yang mengulas tentang pembahasan soal TPS untuk persiapan ke perguruan tinggi. Ibu pun jadi tertarik untuk mengikuti, padahal Ibu bukan orang yang mau ikut tes ya, tapi setidaknya punya pemahaman, tahu ya seperti inilah gambarannya. Jadi tidak harus kita tumpuk dulu bukunya, siapin nih dari kelas 10 sampai kelas 12 ini tentang apa, baca dulu lalu baru kita misalkan latihannya. Nah, kalau mengejar target karena kelas 12 kan masih sudah dekat waktunya, mungkin bisa dibantu dengan pembahasan soal langsung yang ada di YouTube misalkan, atau di konten-konten yang kita tahu itu bagus ya untuk diikuti. Itu bisa membantu. Nah, nanti dimatangkan ketika ada
pemantapan dari sekolah gitu. Jadi bisa belajar mandiri. Ya. Ya intinya mah seperti itu. Jangan nunggu dikasih ya. Iya, jangan nunggu Lebih baik dikasih, kita mencari sendiri. gitu. Atau sharing dengan kakak kelas ya yang sudah sukses kemarin ikut diterima di jalur SBM ya. Tidak akan terlalu jauh kalau tips nama ya seperti itu. Cuman mungkin yang sekarang perbedaannya kan di materinya. Kalau dulu itu ada TPA-nya, sekarang itu fokus di TPS-nya aja. Sebetulnya mungkin lebih membantu ya kalau jalur yang kedua ini. Jadi kita bisa fokus di satu materi TPS, tidak lagi ada TPA begitu. Ini kan sudah dibahas ya Bu tadi tentang jalur yang pertama ada jalur prestasi, yang di jalur kedua ada jalur tes tertulis. Nah, yang jalur terakhir nih Pak, mohon penjelasannya untuk jalur mandiri kayak gimana sih cara masuknya buat kalau kita misalkan nggak diterima di jalur yang pertama, bahkan di jalur yang tes tertulis pun tidak diterima gitu. Oke. Barangkali kalau yang namanya tes mandiri itu, jadi harus dibedakan dulu ya. Jalur yang prestasi sama tes tulis itu mempunyai satu panitia terpusat ya, yang tadi itu yang BP3 itu namanya. Nah itu kan fokus semua di situ, jadi serentak ketika tesnya, daftarnya itu semua sama-sama berbarengan. Nah, kembali lagi ketika di tes mandiri itu semua panitianya itu panitia lokal tiap-tiap PTN itu sendiri. Jadi untuk waktu itu bisa beda-beda. Tapi untuk sistem penyeleksian mereka punya sistem masing-masing. Contoh bisa saja ketika di jalur mandiri ini si perguruan tinggi tersebut memakai nilai hasil dari tes. Contoh kan ketika ikut tes tulis itu ada skornya berapa. Ketika kita tidak mencapai skor kan kita nggak lulus untuk yang jalur tes. Ikutlah yang mandiri di PTN yang bersamaan. Nah itu bisa dijadikan dasar si nilai tes itu untuk di ranking lagi ketika di jalur mandiri. Itu banyak ketika tahun kemarin kakak-kakak kelas kita di sini ketika di SBMPTN nggak lolos tapi dia daftar mandiri tapi dia bisa masuk dengan nilai UTBK tersebut. Jadi seperti itu. Jadi diserahkan ke PTN masing-masing seperti itu. Mungkin terkait perubahannya yang sekarang itu kalau tadi disampaikan Pak Iik sistem seleksinya tidak terlalu berbeda ya, tetap kebijakannya ke PTN penyelenggara masing-masing. Tapi di sini sudah ada istilahnya pembaharuannya itu nanti akan lebih transparan. Setiap PTN mengumumkan persyaratannya seperti apa, termasuk pembiayaannya juga. Kalau dulu kita cenderung tertutup ya, tidak tahu, harus nyari tahu langsung ke alumni atau ke PTN yang bersangkutan gitu untuk tahu bagaimana sistem penyeleksiannya. Nah kalau yang sekarang nanti insya Allah katanya akan lebih terbuka dan transparan, itu akan dipublish gitu sehingga semua orang bisa mengakses dan bisa tahu gitu seperti apa. Nah ini yang menjadi momok di tahun-tahun sebelumnya ya, di jalur mandiri itu pada ketakutan baik orang tua maupun siswa karena suka ada uang kuliah besar di awal gitu. Kalau kita mah suka ngobrol ya dengan siswa-siswa yang suka konsultasi gitu. Disebutnya teh kalau ke sekolah keman atau ke SMA disebut ada uang DSP ya. Nah itu di jalur mandiri di beberapa perguruan tinggi juga sama, itu ada uang pangkal disebutnya ya. Dan itu lumayan besar gitu ya, cukup memberatkan. Nah untuk tahun ini mudah-mudahan memang betul itu tidak akan terjadi lagi seperti itu katanya gitu ya. Nanti kalaupun ada hal-hal yang sifatnya itu keluar jalur atau ada pelanggaran, itu disediakan layanan khusus, ada nomor yang bisa dihubungi. Jadi jangan takut ketika ada temuan-temuan yang memang itu dianggap tidak sesuai, itu difasilitasi di nomor pengaduan. Nomornya bisa dilihat ya nanti kita punya, kita share. Mungkin seperti itu. Jadi jangan takut lagi untuk mencoba di jalur mandiri. Insya Allah itu ada pembaharuan yang lebih baik sekarang. Oke.
nih, bagi Anissa sendiri kan masih kelas 10 dan juga kakak-kakak kelas 11, apa aja sih yang harus dipersiapkan sama kita? Persiapan buat kuliah maksudnya ya. Oke, yang pertama tentu yang wajib kita laksanakan atau kita siapkan pertama yaitu belajarnya harus lebih sungguh-sungguh. Karena bagaimanapun ketika kita belajar dengan maksimal, tugas-tugasnya masuk, ulangan masuk, pasti itu akan membuahkan sebuah nilai ya. Dalam hal ini mungkin nilai itu menjadi suatu kebutuhan ketika kita mau masuk perguruan tinggi yang jalur prestasi. Jadi jangan sampai ada istilah ketika sudah UAS kita mempunyai nilai di bawah KKM, kan itu lumayan capek ketika kita harus memperbaiki dan lain sebagainya. Yang kedua tadi juga prestasi-prestasi yang sifatnya kompetisi, jadi kita coba saja ikutin gitu. Ada lomba-lomba yang tingkat kota, provinsi bahkan nasional, ikutin aja kalau di situ kita bisa berhak mengikuti, dan alhamdulillah kalau semuanya kita punya hasil yang baik itu kan bisa dipakai juga untuk syarat daftar di jalur prestasi seperti itu ya. Oke. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung pembicaraan. Mungkin dari banyaknya penjelasan yang disampaikan oleh narasumber kita bisa mengambil bahwa masih banyak jalan untuk menuju kesuksesan, tidak hanya satu jalan. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir pembicaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.